Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Kapau Jika. Kali ini kita akan membahas soal selanjutnya. Kemarin kita sampai soal nomor 14 ya. Nah, sekarang kita akan membahas soal nomor 15 di buku paket kalian ya. Silahkan dicek di soal nomor 15. Nah, masih tentang teorema Pitagoras ya. Di soal nomor 15 ini kita berbicara tentang sebuah bangun layang-layang ya. Yang ditanyakan adalah luas layang-layang ABCD. Saya ingatkan kembali, ini soal nomor 15. Dimana kalau di soal itu AB-nya 20 cm, sini 20 cm, kemudian BC-nya 13, BC di sini 13, lalu BD-nya 24, B ke D 24. Oke. Dari sini ke sini ya, 24. Nah, kalau BD-nya 24, maka BE dan ED itu adalah setengah dari BD ya. Nah, sifat dari layang-layang itu, diagonalnya itu ada satu buah diagonal yang tepat di tengah-tengah. Jadi ini sama ya. Ini 24, berarti setengahnya berapa? Benar sekali, setengahnya adalah 12. Ya, oke, di sini 12 juga. Nah, kemudian kalau di layang-layang itu ada dua pasang sisi yang sama panjang. Berarti ini 13, di sini 13 juga. Di sini 20, di sini 20 juga ya. Nah, tapi yang ditanyakan adalah luas layang-layang. Jadi kalau komponen untuk keliling sudah dapat kita ya, kalau keliling. Kalau yang ditanyakannya keliling. Tapi kalau ditanyakannya luas, maka ingat luas layang-layang. Masih ingatkah kalian tentang luas layang-layang? Ya, yaitu adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Oke. Diagonal 1 ini mau yang AC atau BD sama aja ya. Nah, sekarang dari hal ini kita perhatikan ada satu diagonal yang tidak kita ketahui ya, yaitu A ke C. Ini kita nggak tahu. Nah, di A ke C ini terbagi menjadi 2 ya. Ada AE, ada C ya. Di mana AE ini kalau kita perhatikan sedikit di sini masuk kepada segitiga ABE ya. Nah, masuk ke segitiga ABE. Sedangkan di sini AC ini masuk ke segitiga EBC ya. Nah, seperti itu. Oke. Kita cari sisi yang ini, satu ini dengan yang ini, lalu dijumlahkan, baru kita dapat diagonal yang kedua ya. Oke. Simple caranya yaitu dengan teorema Pitagoras, karena ini siku-siku, ini ada tandanya siku-siku ya. Oke. Sekarang hipotenusanya kalau di segitiga ABE yang merah ini ya, itu yang mana? Benar ya, ini hipotenusanya, ini yang 20 nih ya. Maka untuk mencari yang AE ini kita cukup seperti ini saja, 20 pangkat 2 dikurang 12 pangkat 2 ya. Jadi kalau mencari salah satu dari sisi siku-siku, yaitu sisi siku-siku ini yang membentuk sudut siku-siku ya, itu sisi miring atau hipotenusanya dipangkatkan 2 dikurang dengan sisi siku-siku yang lainnya dipangkatkan 2 juga, baru diakarin ya. Kalau lebih cepatnya kayak gini, AE itu ya, AE itu sama dengan, kita akarkan 20 pangkat 2 kemudian dikurangi 12 pangkat 2. Jadi seperti itu ya. Dikurangin 12 pangkat 2. Kalau 20 pangkat 2 berapa? Ya benar, 400 ya.
400 dikurang 12 pangkat 2, 144. Oke, kalau dikurangkan berapa sih? 200 berapa itu? 56 ya. 256. Nah, akar dari 256 ada yang tahu? Akar dari 256. Kalau 225 itu 15. Kalau 256 itu adalah 16 ya. Oke. Ya, 16,256. Kita cek deh. Nah, kal. Oke, coba kita cek ya di sini. Kita pakai bantuan kalkulator. Mana akar? Ya, oh iya. Kalkulator. Nah, ada akar. Di mana ada akarnya? Oke. Ribet ya. Kayak gini aja dah. 16 pangkat 2, 256. Nah, terbukti kan? Ya, jadi 256 itu adalah akarnya itu adalah 16. Akar dari 256 itu adalah 16. Kemudian kita ke EC lagi. EC ini potongan dari diagonalnya. Dengan cara yang sama, kita bisa menghasilkan akar dari berapa nih? Yang miring 13 ya. 13 pangkat 2 dikurang sama 12 pangkat 2 ya. 13 pangkat 2, ada yang masih ingat berapa itu? 13 pangkat 2 yaitu 169. 169 dikurang 12 pangkat 2, 144. Oke. Kalau hasilnya berarti ini adalah 25. Akar dari 25 itu adalah 5. Nah, berarti AC-nya, kalau kita mencari AC tadi ya, AC itu berarti 16 tambah 5 berarti 21. Iya benar, 21. Oke, maka untuk mencari luas layang-layang langsung kita masukkan ke rumusnya ya. Mana rumusnya? Ini rumusnya ya. Nah, berarti setengah diagonal satunya terserah, mau yang 24 bisa, mau yang 21 bisa. Pakai yang 24 aja ya. Dikali 21. Oke. 24 sama 2 ini coret. Jadinya 12 ya. 12 kali 21. Nah, berapa itu? 12 kali 21. Kita cek di sini 12 kali 21 ya. Kita coret-coret 2, 1, 4, 2. Ya, jadi jawabannya adalah 252. Jawabannya 252 cm persegi. Jadi jawabannya untuk yang layang-layang. Lanjut kita ke soal berikutnya, soal nomor 16. Oke, soal nomor 16 ini berkaitan tentang, bisa kita zoom nggak? Nah, oke. Soal nomor 16 ini tentang pada persegi panjang ya. Ada sudut 30 derajat. Ini namanya diagonal ya.
panjang PR 20 cm, PR-nya 20 cm, besar sudut QPR 30 derajat. Nah, luas persegi panjang PQRS adalah, oke. Kita pakai satuan perbandingan ya. Kalau di video materi yang sudah saya umumkan di kelas itu, kalau misalkan di sini 30, kemudian di sini 60 ya. Nah, di sini kan 90 ya. Jelek banget ya. Oke. Kita ubah nih, misalkan segitiganya seperti ini, misal. Ini misal ya. Saya tampilkan aja. Di sini PR-nya 20. Nah, bentuknya saya miripkan deh. Oke. Nah, dengan cara di sini 30 ya. Sini siku-siku, berarti di sini 90 derajat, di sini 60 derajat. Perbandingannya itu adalah 2, 1 dan apa yo? Akar 3 ya. 2, 1 dan akar 3. Nah, 2, 1 dan akar 3. Nah, kalau di buku paket kalian yang di buku kuning itu ya. Nah, itu penjelasannya ada di halaman, saya carikan nih. Dia ada sudut 30, 60 dan 30, 60 dan 90 ya. Kemudian ada juga yang seperti itu. Oke, ada di halaman 38. Ya, 38 itu ada ininya. Nah, kalau di buku paket yang sedang kita bahas itu materinya ada di halaman sebelum uji kompetensi itu. Sebelum uji kompetensi 5, di halaman sebelumnya ya. Halaman sebelumnya itu ada perbandingannya adalah 1, 2 dan akar 3 ya. Nah, jadi di sini akar 3 ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ya. Kalau berbicara tentang luas persegi panjang, berarti kita harus tahu panjang dan lebar. Nah, sementara kita nggak tahu nih panjang sama lebarnya berapa. Oke. Kalau dari yang seperti ini, di sini 20, di sini 2, berarti kita tinggal bagi aja. 20 bagi 2 berapa? 20 bagi 2 10. Nah, berarti 10 kali 1 10 ya. Kemudian akar 3 berarti 20 bagi 2 10. 10 kali akar 3 10 akar 3 ya. Nah, luasnya berarti tinggal kalikan panjang dan lebar. 10 kali 10 akar 3. Akar 3-nya nggak usah dikalikan, cukup dibuat di belakang. Tinggal kalikan 10 dengan 10. 10 kali 10 100. Berarti jawabannya adalah 100 akar 3 ya. Jadi seperti itu. Itu untuk penjelasan soal nomor 16 ya. Lanjut lagi, kita ke soal berikutnya. Soal nomor 17. Biar saya perbesar sedikit. Soal nomor 17 ini berkaitan tentang trapesium. Sebuah trapesium sama kaki mempunyai panjang sisi sejajar 10 cm dan 26 cm. Jika luas trapesium tersebut 270 cm persegi ya, maka yang ditanyakannya adalah keliling dari trapesium tersebut. Nah, kalau keliling berarti kita harus tahu yang miring ini. Dan yang miring ini sama panjangnya ya. Oke. Ada petunjuknya di sini yaitu luas trapesium. Nah, bagi yang masih ingat luas trapesium ya, jumlah sisi sejajar ya 10 ditambah 26 ya kan. Nah, terus dibagi 2 baru dikali
tinggi ya, dikali sama tingginya. Oke. Nah, sekarang kita harus mencari tinggi dari trapesium tersebut. Nanti baru dari tinggi tersebut nanti kita bisa memakai teorema Pythagoras ya untuk menyelesaikannya. Oke. Nah, sekarang luas trapesium itu adalah 270. Oke. Kemudian rumus dari luas trapesium adalah 10 tambah 26 tambah 26 ya, dibagi 2 dikali tinggi. Nah, oke. Sekarang di sini 270 masih tetap sama. Masih tetap sama 270 ya. Sama dengan 10 tambah 26 berapa? 36 bagi 2 kali T. Oke. Nah, kalau sudah yang seperti ini perkalian, kita pindah ke 270-nya ya. Jadi 270 itu dibagi oleh 36 karena di sini perkalian, atau bahasa kita kalau pindah ruas berarti lawan dari perkalian pembagian. Namun kita jika dalam bentuk pecahan kita langsung saja kalikan dengan cara terbalik ya. Nah, sama dengan T. Oke, apakah ada yang bisa disederhanakan ya? Apakah masih bisa disederhanakan ini? Misalkan 270 itu bisa nggak dibagi dengan 36 ya? Kita coba 270 dibagi 36. Kalau 270 ini, kalau kalian ingat, ini 27 ini adalah 3 pangkat 3 ya. 36 ini adalah 6 pangkat 2 ya. Berarti ada penghubungnya itu 3 ya. Kita sama-sama bagi 9 ya. Kita sama-sama bagi 9. 36 bagi 9 berapa sih? 4 ya. Nah, 270 bagi 9 itu 30 ya. Nah, kemudian ada 2 dan 4 kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 2. Jadi 2-nya ini jadi 1, 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2 ya. 30 kali 1 bagi 2, 30 kali 1 30 bagi 2 15. Jadi tingginya adalah 15. Oke, apakah sudah selesai? Belum ya. Seperti yang tadi saya bilang, kita harus tahu tingginya untuk membuat yang seperti ini ya. Oke. Nah, di sini kan siku-siku dia ya. Nah, karena dia segitiga siku-siku, nah maka kita untuk mencari sisi yang sama kaki yang tadi ini, kita memerlukan Pythagoras ya. Tingginya 15 kita sudah tahu ya. Nah, dan di sini sama ya, kita hitung salah satunya saja. Oke, tapi cek dulu. Di bawah ini 26 ya. Di atas ini 10. Nah, 26 kurang 10 berapa? 26 kurang 10 itu adalah 16. Kemudian ada 2 sisi ini sama panjang nih ya. Yang kiri ini sama dengan yang kanan ya. Nah, itu sifatnya dari trapesium sama kaki. Nah, 26 kurang 10 berarti di sini, dari sini ke sini 10 ya. Nah, supaya totalnya jadi 26 berarti 16-nya kita bagi 2, berarti di sini 8, di sini 8. Kalau dijumlahin 8 tambah 26 tambah 8 itu pas ya, atau sesuai dengan tulisan yang di bawahnya itu, yaitu tulisannya adalah 26 cm. Oke. Lanjut. Nah, dari sini kita memakai teorema Pythagoras. Untuk sisi yang ini adalah hipotenusanya ya. Hipotenusa berarti kita cari sisi miringnya. Cukup dengan cara akar kita jumlahkan sisi siku-sikunya yang dipangkatkan 2 terlebih dahulu. Jadi 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 ya.
Nah, sekarang 15 pangkat 2 masih ingat berapa? Oke, 225. Nah, kemudian ditambah 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 itu adalah 36. Kok 36? Ayo, berapa ayo? 8 pangkat 2 adalah 64. Oke, 64 tambah 225 itu adalah 289. Oke, akar dari 289 ada yang tahu? 17 ya. Nah, bagi yang sudah sering melihat triple Pitagoras itu bisa ya digunakan itu dengan cara 15 8 ya, triple Pitagorasnya berarti 17. Jadi seperti itu. Ya, oke, di sini 17. Di sini 17. Maka kelilingnya cukup kita tambahkan 26 tambah 10 tambah 17 tambah 17. Berapakah itu? Oke, 17 kali 2 itu 30 berapa? 34 ya. 34 tambah 26 itu 60. 60 tambah 10 itu 70. Jadi jawabannya adalah C. Alhamdulillah. Ya. Semoga mudah untuk dipahami. Kita lanjutkan ke soal nomor 18. Oke, soal nomor 18 ini berbicara tentang kalau ada yang seperti ini berarti diagonal ruang. Oke, pada bolok PQRS KLMN di atas panjang PQ sama dengan 12 cm, QR 8 cm, QL 5 cm. Panjang QN, Nah, sekarang ini panjangnya ya. Ini lebarnya. Ini tinggi. Nah, kalau diagonal ruang, cara cepatnya itu seperti ini ya. Kita cukup akar panjang pangkat 2 ditambah lebar pangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2. Waduh, T-nya meriang ya ini. Kita hapus dulu. Nah, nah T pangkat 2. Nah, sekarang panjang pangkat 2. Panjangnya berapa sih? Oh iya, panjangnya 12 pangkat 2. Kemudian lebarnya berapa sih? 8 pangkat 2. 8 pangkat 2. Tingginya berapa sih? Tingginya 5 pangkat 2. Kita ini kan 12 pangkat 2 berarti 144 ditambah 64 ya. Tambah 5 pangkat 2 25. Nah, berapa itu? Jumlahkan. 144 tambah 64 itu berarti 208. 208 tambah 25 berarti 233 ya. Nah, jawabannya adalah C. Selesai ya. Nah, semoga mudah untuk dipahami. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.